Lu pasti pernah lihat pria berotot ini di TikTok. Jadi tuh kata dia, kalau misalnya mau dapetin otot sebagus dia, kamu harus makan daging mentah. Emang bener bisa kayak gitu? Ya tentu tidak dong. Nama dia adalah Liver King atau Brian Johnson. Dia adalah konten kreator TikTok yang udah dapetin 5 juta followers. Seperti yang kalian bisa lihat dari tubuhnya, dia itu adalah TikToker yang berfokus bahas konten-konten kesehatan tubuh, fitness, kebugaran, gym, dan lain-lain. Kalau tipikal konten kreator nge-gym kan sudah pasti biasanya syutingnya atau bikin kontennya di gym. Isi-isi kontennya tentang bagaimana bisa mendapatkan bicep yang lebih bagus, tricep yang lebih berisi, gerakan apa yang bisa bikin shoulder lebih trapesium, atau gimana cara membuat dada yang lebih bidang. Anjing, gue malu banget bangsat. That's cringe. You can comment in the chat, it's cringe. But that guns though. Nah, dia ini seringnya bikin konten di tengah hutan. Tetap dengan bertelanjang dada, tapi kalau orang nge-gym tuh telanjang dada biar mamerin otot. Kalau dia itu pengen semacam meng-embrace jenis kehidupan yang dia jalani, yaitu kehidupan primal, kehidupan buas gitu, kehidupan yang menyatu dengan alam. Iya, jadi ngomongin alamnya tuh bukan cuman apa ya, tinggal di alam atau tidak terlalu banyak menggunakan teknologi seperti baju atau lain-lainnya. Tapi dia pakai handphone buat ngerekam-rekam. Intinya dia bilang kunci kesuksesan dia mencapai bentuk tubuh yang seperti itu adalah dengan melakukan apa yang ancestor kita lakukan gitu, para homo sapien terdahulu lakukan gitu, yaitu makan daging mentah. Seriusan, ini bukan gimmick atau dia bercanda atau gimana. Jadi kan biasanya orang suka ngibul-ngibulin tuh kan, kalau lu mau sukses tuh lu mesti bakar kertas catatan sekolah lu, terus habis itu abunya diminum gitu. Ini buat bodoh-bodohin temen terus temennya meninggal gitu kan. Jangan kalian lakuin. Kalau kalian lakuin ya kalian bodoh. Dan kalau kalian ngasih tahu teman kalian cara itu, kalian jahat. Nah, gue pikir ini juga cuman bohong-bohongan gitu, cuman gimmick-gimmickan gitu. Kalau dia adalah pria paling primal, paling feral, paling beast, paling alpha gitu ya. Oh enggak, ternyata dia beneran makan daging-daging mentahnya. Dan kalian mau tahu daging mentah favorit dia itu apa? Daging mentah favorit Liver King ini adalah liver. Salah, walaupun nama dia Liver King. Daging mentah favorit dia itu adalah testicle. Kalau bahasa Perancis itu biji. Yes, biji-biji hewan. Entah dia tangkap sendiri, entah dia beli, entah emang dia ternak, dia itu hobi makan biji-bijian. Tapi biji yang tidak masuk kategori vegan. Biji makhluk hidup. Gua aja kebayanginnya nggak masuk akal gitu. Ya gue pernah makan torpedo sih, di sop enak. Tapi kalau mentah, dan jangan salah, ini belum selesai. Dia itu pun juga pemilih. Dia tuh jarang sekali makan hewan-hewan yang gampang diburu. Sebagai alpha male yang paling primal, yang paling alpha gitu, dia itu lebih memilih untuk makan bagian-bagian mentah hewan buas. Iya, jadi bukan biji sapi yang jadi torpedo, ya. Biji singa, livernya singa, daging dari singa, serigala, atau apapun lah. Ya gue nggak tahu. Itu kan hewan ada beberapa yang dilindungi ya. Dan apakah dia bego-begoin penontonnya gitu, bego-begoin kita semua gitu, kalau ternyata itu sebenarnya torpedonya sapi, bukan torpedonya singa. Ya, kita juga nggak bisa tahu bedanya. Gue nggak pernah ngerasain. Lu pernah ngerasain? Ini mah torpedo sapi, yang ini baru singa gitu. Kok lu tahu? How? Ya tapi dia ngaku-ngakunya kayak gitulah, gimmick-gimmickannya kayak gitu. Entah bener atau enggak, tapi makan daging dan biji mentahnya itu beneran. Sorry, gue nggak banyak nunjukin video-video dia makan daging mentah. Gue takut channel gue kenapa-napa. Ya kalau kalian mau lihat dia makan gitu-gituan secara lebih lengkap dan jelas, lu cari aja sendiri. Nah, balik ke pertanyaan awal banget tadi nih ya. Apakah benar makan biji singa itu bikin berotot, bikin badan lebih baik, bikin hidup lebih sehat? Ya. Kalau yang hidup lebih sehat kayaknya lu nggak perlu lu nggak perlu ngumpulin dokter se-Indonesia gitu ya, atau lu studi ke Jerman, atau lu minta request ke PBB yang ngurusin kesehatan gitu ya, WHO gitu, lu emailin, Pak ya, bapak-bapak WHO nih numpang tanya nih, saya Alek nih dari SMP Kesatuan Pagi, numpang tanya kira-kira makan biji singa, biji macan, sama biji kudanil itu bisa membentuk otot dalam tubuh gak? Bisa bikin kita jadi lebih sehat gak daripada makanan yang sehari-hari kita masak dulu baru makan? Gak perlu capek-capek email, gue gak akan jawab. Enggak bakal ya. Ada alasan paling rasional kenapa banyak makanan mentah itu perlu dimasak dulu sama kita sebelum itu dikonsumsi. Iya betul adik-adik, bakteri, kuman, virus, cacing, apapun yang ada di dalam bahan mentah tersebut itu mati dulu ketika dimasak, sehingga aman kita konsumsi. Loh, sushi kok boleh? Ya itu
urusan lain. Dan sushi pun juga nggak lepas dari resiko. Kalau nggak salah juga sempet rame kan tuh yang apa, yang kerang-kerang scallop atau apa sih tuh, yang kayak makanan-makanan Prancis ribet itu tuh, terus beberapa makan korban kan ya, karena emang bahaya untuk dimakan secara mentah gitu. Tapi kayaknya emang makhluk di sini demen banget nantangin gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang bergerak di bidang food and beverage bisa jelasin dan bantu gue di bawah kenapa kalau daging ikan itu cenderung aman dimakan mentah, ikan Jepang mungkin ya terutama, tapi daging-dagingan dari sapi, ayam, apalagi macan itu lebih baik dimasak dulu. Gue nggak nyaranin lu makan daging macan sih, jadi nggak usah dimasukin ke kategori deh. Jadi buat teman-teman yang kuliah mungkin kedokteran atau ngerti hal-hal begituan, silakan komen di bawah. Iya, dia makan daging-daging mentah sampai isi-isi tubuh yang mentah ya, tapi dia nggak nggak sehat atau nggak berotot gara-gara itu. Akhirnya terbongkar sama banyak orang di internet kalau dia ini bisa berotot, bisa ngebentuk badan sekotak itu, sesix-pack itu karena pakai steroid. Sebuah cairan yang dapat membantu pembentukan otot menjadi lebih estetik. Gue pribadi nggak pakai steroid, tapi gue nggak jadi kayak membenci orang-orang yang pakai steroid. Tentu ini adalah barang yang nggak bisa dianggap remeh dan masuk kategori berbahaya kalau nggak diawasi dengan baik, apalagi kalau digunakan tanpa kalian konsul dulu ke ahlinya. Gue nggak saranin sih lu pada pakai steroid, tapi steroid ini tuh udah kayak hal yang cukup umum memang di dunia nge-gym dan olahraga. Sekali lagi, kalau gue boleh saran, jangan pakai steroid. Tapi kalau kalian memilih untuk pakai steroid, pastikan aja kalian sudah mengikuti prosedurnya dengan baik dan cepat demi kebaikan tubuh lu sendiri. Balik ke Liver King, jadi badan dia bisa terbentuk kayak begitu ya karena steroid, bukan karena makan makanan mentah. Ya terus ngapain no? Apa manfaatnya no dia makan daging mentah sampai makan biji singa itu buat apa? Gimmick marketing. Dunia internet tuh makin keras, makin padat, makin banyak orang yang terlalu unik sehingga lu perlu menjadi lebih unik lagi, lebih tidak masuk akal lagi, dan lebih bisa menarik perhatian orang-orang. Dan Liver King ini akhirnya nemuin gitu caranya, yaitu dengan gimmick menjadi pemakan daging-daging mentah dan membuat semacam cerita bahwa body goals yang ia dapatkan sekarang adalah karena daging mentahnya. Dan nah ini pentingnya, dan dia bisa begitu karena suplemennya. Nah disitulah gimmicknya dibutuhkan. Dia itu jualan suplemen, jadi dia melakukan gimmick makan mentah itu biar orang-orang ngelihat dia, ngefollow dia, terus orang-orang jadi tertarik untuk beli suplemen dia. Dan berhasil dan laku banget. Dia itu sukses banget jualan suplemennya sampai akhirnya ketahuan dia itu pakai steroid, bukan karena makan daging-daging mentah. Sebenarnya kalau kalian udah aktif nge-gym, udah aktif mempelajari tubuh kita, kalian tuh pasti akan agak ngeh dari bentukan tubuh dia sendiri tuh udah sebenarnya nggak normal dan nggak mungkin didapat dengan cara yang biasa-biasa aja. Tapi bukan berarti cara tersebut adalah makan makanan mentah. Udah pasti kebayang itu pakai steroid. Kalau bahasa orang sekarang tuh nggak natural. Nah di akhir tahun udah banyak tuh konten kreator yang berusaha untuk membedah dia. Bahkan dokter sampai ahli nutrisi itu turun gitu untuk ngebedah ini beneran nih kayak begini nih, nggak pakai steroid nih, apa gara-gara daging mentah nih. Beberapa gym bros pun ikut turun tangan bikin konten untuk ngasih tahu kayaknya ini nggak mungkin nggak steroid. Dan akhirnya dia ngaku dia pakai steroid. Itulah akhir dari kontroversi Liver King. Dia mengakui bahwa ya, bentuk tubuh itu tidak mungkin didapat dengan gaya hidup yang biasa, apalagi gaya hidup primal yang dia gembar-gemborkan, yaitu makan makanan mentah. Tubuh itu dia dapatkan dengan penggunaan steroid. Jadi apa yang bisa kita petik dari video kali ini? Tentu saja ya, jangan makan biji singa mentah ya. Jangankan lu makan biji singa mentah ya, lu menemukan biji singa mentah tuh gimana ceritanya, Gimana lu dapetinnya? Udah nggak masuk akal. Tips dari gue yang sempat sentuh angka 120 kg dan gaya hidupnya sangat gak sehat, memulai hidup sehat itu nggak aneh-aneh kok. Nggak ada secret formulanya yang lu harus makan daging mentah, minum suplemen dan lain-lain. Entar dulu. Mulai gaya hidup sehat dengan memperbaiki 3 unsur kesehatan, yaitu makan, tidur, dan olahraga. Kalau makan lu belum benar, benerin. Kalau masih suka begadang, ya tidurnya lebih cepet. Hampir nggak pernah olahraga, pelan-pelan mulai olahraga. Udah, gitu aja dulu. Nanti mau daftar gym, nanti mau mulai minum-minum suplemen, nanti mau mulai tidur tuh pakai mungkin pakai metode-metode tidur yang lain-lain gitu. Entar dulu ya. There is no secret path, there is no shortcut. Mulai aja dulu, perbaiki hal-hal kecil dari aktivitas lu sehari-harinya. Nggak usah nekat nyari biji hewan buas terus lu makan, oke? Jangan
jangan makan makanan mentah ya, masak dulu, oke? Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Kalau kalian mau support lebih gue, bisa klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa gabung membership channel ini dan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah gue akan kasih tahu kalian menu diet gue. Nggak, kalian bisa ngobrol-ngobrol sama gue di Discord private gue. Sekian seputar internet untuk kali ini, gue Ena Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.